Pernah nggak sih ngerasa di tengah dunia yang katanya makin terhubung ini, kita kok malah makin ngerasa kehilangan arah? Nah, kali ini kita akan bahas gimana sebuah praktek kuno ternyata loh punya jawaban buat salah satu krisis paling modern yang kita hadapi, kesehatan mental kita. Ini nih, paradoksnya zaman sekarang kan. Jadi kita bisa aja keliling dunia lewat layar, tapi hati kita kok sering banget rasanya sendirian. Rasa terasing ini bukan cuma perasaan biasa loh. Ini udah jadi semacam krisis senyap yang dialami banyak banget orang. Dan angkanya benar-benar nunjukin itu. Coba dibayangin, 1 dari setiap 8 orang di sekitar kita di seluruh dunia lagi berjuang sama kesehatan mentalnya. Ini bukan sekedar statistik ya, ini tuh kayak panggilan darurat buat kita semua untuk nemuin lagi solusinya, termasuk solusi yang mungkin udah lama kita lupain. Terus di mana kita bisa nemuin kunci jawaban ini? Nah, ini yang menarik. Ternyata kuncinya itu mungkin tersembunyi di sebuah praktek spiritual yang umurnya udah ribuan tahun. Sebuah praktik yang percaya atau enggak punya kekuatan psikologis yang super relevan buat kita-kita di zaman sekarang. Oke, coba kita lihat lebih dalam ya. Banyak banget kan yang mikir zakat itu ya cuma soal ngasih uang. Tapi coba deh kita lihat arti di balik katanya, zakah. Ini bukan soal transaksi, tapi soal transformasi. Sebuah proses untuk menyucikan, menumbuhkan, dan juga memberkati. Ayat ini, wow, ini kayak ngebongkar rahasia psikologis yang keren banget. Jadi tindakan memberi itu sendiri ternyata adalah terapi. Beneran. Dia membersihkan dan menyucikan kita dari dalam, dan doa yang ikut di dalamnya itu jadi ketenteraman jiwa. Jadi ini bukan kewajiban yang berat, sama sekali bukan. Justru ini adalah jalan buat nemuin kedamaian. Nah, biar kita benar-benar paham dampaknya, kita bakal ikutin 2 perjalanan yang jalan barengan tapi saling nyambung, yaitu perjalanan emosional si pemberi zakat dan juga si penerima. Coba kita lihat 2 dunia ini. Di satu sisi ada si pemberi yang lagi nyari ketenangan batin, ketenangan spiritual. Nah, di sisi lain ada si penerima yang butuh banget kelegaan dan harapan. Mereka berdua ini mulai perjalanannya dari titik yang beda, dengan kebutuhan yang juga beda banget. Tapi sebentar lagi kita bakal lihat gimana cerita mereka bertemu di satu momen yang luar biasa. Oke, kita mulai dulu dari dunia batinnya si muzaki, si pemberi. Gimana sih sebuah tindakan yang kelihatannya simple, cuma ngeluarin sebagian harta, bisa punya efek yang begitu dalam buat kondisi mental dan spiritual seseorang? Nah, ini dia proses ajaib yang terjadi di dalam diri si pemberi. Semua dimulai dari satu tindakan, yaitu memberi. Ternyata, tindakan ini tuh memicu proses pembersihan jiwa dari rasa cemas, dari serakah, dan yang paling keren, sains modern punya istilah buat ini. Namanya helper's high. Jadi pas kita nolong orang, otak kita ngeluarin endorfin yang bikin kita ngerasa bahagia beneran. Keren kan? Kearifan kuno ketemu sama sains? Sekarang kita pindah sisi. Coba kita lihat dari sudut pandang si penerima. Buat mereka, zakat itu ibarat denyut kehidupan. Serius? Ini bukan cuma soal duit, tapi tentang mengembalikan sesuatu yang harganya nggak ternilai, yaitu martabat. Coba bayangin deh, beban yang begitu berat tiba-tiba diangkat dari pundak seseorang. Zakat itu nggak cuma ngasih makan, tapi juga mengembalikan izzah atau harga diri. Pesan yang sampai ke mereka itu jelas banget. Kamu nggak sendirian, kamu itu berharga. Bantuan ini jadinya kayak pondasi mental yang kuat, yang ngebantu numbuhin lagi harapan dan kekuatan buat bangkit. Nah, disinilah momennya. 2 cerita individu tadi akhirnya ketemu, nyatu, dan menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu sebuah dampak sosial yang kuat banget. Disinilah letak jeniusnya secara sosial. Zakat itu dirancang sebagai sistem biar kebaikan itu terus muter, terus ngalir, nggak berhenti dan numpuk di orang-orang kaya aja. Ini tuh kayak resep ilahi buat ngebangun masyarakat yang adil, peduli, dan saling nyambung satu sama lain. Sadar nggak sadar, kita ini sering banget kejebak di kotak kita masing-masing, jadi ngerasa terisolasi. Nah, zakat ini kayak kekuatan yang datang buat mecahin kotak-kotak itu, buat ngalirin lagi kehangatan dan koneksi antar manusia. Jadi bisa dibilang zakat ini obat kuno buat penyakit paling modern, kesepian. Jadi, zakat itu bener-bener ngerajut lagi jaring sosial kita yang mungkin udah mulai robek. Dia ngurangin jarak antar kita, ngebangun jembatan empati, dan numbuhin rasa tanggung jawab bareng-bareng. Dia bahkan menciptakan semacam ekonomi moral, di mana rasa peduli itu nilainya lebih tinggi dari materi. Dan yang paling penting, zakat ini memperkuat ukhuwah atau persaudaraan sejati di antara kita. Dan ini bagian yang paling bikin takjub sih. Ternyata, apa yang diajarkan ribuan tahun yang lalu, sekarang itu nyambung banget, selaras banget sama penemuan sains modern soal rahasia kebahagiaan.
Psikologi modern itu punya resep buat hidup sejahtera. Namanya model PIRMA. Dan coba lihat deh, zakat itu ngecentang semua kotaknya. Dia ngasih kita emosi positif atau kebahagiaan, bikin kita terlibat sama hal yang baik, memperkuat hubungan kita sama orang lain, ngasih makna hidup yang dalam, dan juga ngasih rasa pencapaian spiritual. Ini bukan kebetulan loh. Ini bukti kalau jalan menuju bahagia yang sejati itu sebenarnya udah dikasih tahu dari dulu. Jadi kesimpulannya apa? Zakat itu jauh lebih dari sekedar pilar ekonomi. Zakat adalah sebuah sistem lengkap yang fungsinya kayak terapi. Bukan cuma buat satu orang, tapi buat seluruh masyarakat. Dia menyembuhkan jiwa kita dari rasa serakah, sekaligus menyembuhkan masyarakat kita dari perpecahan. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Gimana kalau ternyata jalan buat nyembuhin dunia batin kita sendiri justru dimulai pas kita bantu nyembuhin dunia orang lain? Mungkin aja jalan untuk menyembuhkan hati kita memang dimulai dengan menyentuh hati mereka.